warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Abang, asiknya bincang sehat bareng kita. Kali ini saya Nawang sebagai moderator, ditemani oleh dokter Puskesmas Pulau Merak. Salah satunya adalah Dokter Galuh Minanti Kusuma Ayu ya. Siang dokter. Siang. Selamat siang. Dokternya aslinya mah cantik ya, karena pakai masker jadi ketutupan ya. Iya. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang demam tifoid, karena mungkin ada beberapa masyarakat yang belum mengerti demam tifoid ya, karena suka kebalik ya antara demam tifoid sama demam DBD itu ya kan. Nah, disaksikan ya, tonton terus, jangan sampai putus untuk menontonnya ya. Oke, yuk kita mulai saja ya dok ya. Yuk kita mulai. Oke. Demam tifoid itu apa sih dok sebenarnya? Jadi sebelumnya kita harus tahu ya, memang dari awalnya apa itu yang dimaksud dengan demam tifoid ya. Jadi demam tifoid itu adalah penyakit infeksi akut pada usus halus. Jadi fokus infeksinya adalah di usus halus. Kemudian kalau misalkan kita orang awam kadang-kadang menyebutnya itu demam tipes ya, bilangnya tipes gitu. Tipes itu tapi bahasa medisnya adalah tifoid ya. Kemudian penyebabnya dari apa? Dari infeksi bakteri Salmonella typhi ya. Untuk salah satu gejala atau beberapa gejala demam tifoid atau tipes ini apa sih dok sebenarnya? Jadi kalau misalnya kita kan dari judulnya aja ya, dari namanya aja udah ada demamnya, adalah kata-kata demam. Jadi memang gejala utamanya adalah demam. Cuman demamnya ini punya karakteristik yang cukup dibilang dia unik ya. Jadi demamnya itu bisa berlangsung selama 1 minggu atau bahkan lebih. Jadi demamnya terus menerus, tetapi hilang timbul. Hilang timbulnya kenapa? Karena biasanya timbulnya itu saat malam hari, dan pada pagi menjelang siang hari itu demamnya turun seperti itu. Saat malam hari demam bisa tinggi, bisa sampai 39 bahkan sampai 40 derajat Celcius. Jadi cukup tinggi. Itu yang pertama dirasakan. Yang kedua adalah adanya badan sakit gitu kan. Kalau orang mau bilangnya meriang ya, meriang berges gitu kan, badannya sakit, terus kaku-kaku ototnya gitu, bisa ngerasain lemes gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya udah bilang ini demamnya kok lama ya, udah lama terus badannya lemes dan kok kayaknya badannya ngilu-ngilu, sakit-sakit semua. Nah itu bisa jadi. Tapi ciri lainnya adalah disertai dengan penyakit yang ada gangguan pencernaannya. Jadi bisa dari atas, misalkan ada mual, ada muntah, kemudian kalau dari bawah bisa ada diare atau bahkan sembelit. Jadi kan normalnya kita buang air besar sehari sekali. Tapi kalau pada kasus yang demam tifoid ini bisa sampai buang air besarnya terlalu lancar atau bahkan nggak lancar sama sekali. Jadi bisa yang diare berkali-kali buang air besar, bisa jadi yang kok udah 3 hari belum BAB, 4 hari belum BAB gitu. Itulah salah satu gejala dari demam tifoid. Jadi komplikasi ya penyakitnya ya. Betul. Kalau untuk penularan demam tifoid itu seperti apa sih dok? Dari mana? Oh ya. Asalnya. Jadi kan asalnya penyebabnya karena kita itu terinfeksi atau terpajar makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri Salmonella typhi. Nah, kenapa seperti itu? Jadi sebenarnya ini kumannya ditemukannya di dalam tinja ya, saat buang air besar atau saat buang air kecil. Nah, pada kondisi yang maaf ya, misalkan sedang membersihkan setelah buang air besar atau buang air kecil, kondisi tangannya kurang bersih. Jadi cuci tangannya kurang bersih, tidak dengan sabun dan tidak dengan air mengalir gitu kan. Lamanya juga kurang dari 15 detik, yang seperti itu. Nah, itu bisa bikin, atau kukunya panjang. Kukunya mempengaruhi juga ya dok? Iya, dengan kuku yang panjang itu bisa jadi nanti Salmonella typhi-nya itu menempel pada kuku-kuku atau ujung-ujung jarinya. Kemudian nggak lama setelah membersihkan saat buang air besar, buang air kecil itu makan. Nah, kemudian saat makan, atau makanannya itu, jadi kayak misalkan kita ngambil makanannya, ngambil terus taruh lagi, ngambil taruh lagi, milih-milih gitu ya. Iya dok ya. Nah itu kan ya sebenarnya nggak bagus. Nah
Jadi nanti orang lain yang makan makanan bekas tangan yang tadi kotor itu bisa juga terinfeksi dari demam tifoid itu. Oke. Kalau ada pasien, kita tidak tahu nih dia sudah berapa kali berobat, tiba-tiba kok demam terus-terusan itu, apakah itu bisa mempengaruhi untuk ke demam tifoid? Apa harus Bisa. Jadi memang kalau misalkan ada keluhan demam, kita kan mencari nih ya. Demam itu adalah salah satu gejala dari suatu penyakit. Jadi kita harus cari tahu demamnya itu penyebabnya apa. Dan demam tifoid merupakan salah satu penyebab tersering ya. Itu yang dialami tidak hanya pada orang dewasa, pada anak kecil pun juga bisa terjadi namanya demam tifoid. Nah, untuk memastikannya adalah dengan melakukan pemeriksaan. Apa ya, Dok? Terutama biasanya kalau yang mudah misalkan bisa kita lakukan di puskesmas itu melakukan pemeriksaan darah rutin disertai dengan pemeriksaan bidal. Seperti itu. Kalau pemeriksaan bidal di puskesmas Pulau Merak ada nggak sih, Dok? Kalau pada biasanya sih ya, pada waktu biasanya sih ada, tapi kebetulan pada saat ini sedang kosong. Kalau untuk perawatan demam tifoid itu seperti apa, Dok? Perawatannya sebenarnya obatnya karena ini sifatnya bakteri, jadi obatnya adalah antibiotik. Antibiotik, kemudian istirahat yang cukup, seperti itu, dan konsumsi makanan dan minuman juga yang sudah terjamin bahwa itu bersih. Gitu. Apalagi zaman sekarang kan banyak ya makanan yang instan ya, Dok. Iya, instan, kemudian yang mohon maaf misalkan dijual di pinggir jalan seperti itu kan, jadi yang kurang bersih. Bahkan tadi ya ada yang agak kurang, jadi bukan hanya dari kita tangan yang kurang bersih, bisa dari lalat ya. Jadi dari binatang lain yang nemplok gitu kan ke bekas tinja, kemudian nemplok ke makanan gitu kan, pas menghinggap di makanannya kita ambil, kita bisa terinfeksi juga. Pertanyaan terakhir nih, Dok, mungkin masyarakat juga pengen tahu, ada nggak sih cara pencegahan atau imunisasi untuk demam tifoid? Ada, kebetulan saat ini sudah ditemukan ya vaksinasi untuk tifoid. Itu ada 2 cara, yaitu dengan cara suntikan dan juga ada yang oral atau yang diminum. Nah, kalau yang suntikan ini memang dianjurkan kalau mau memulai itu bisa di atas usia 2 tahun. Kemudian diulang per 3 tahun hingga usianya 18 tahun. Untuk orang dewasa pun tetap disarankan bagi orang dewasa yang memiliki faktor risiko terjadinya demam tifoid. Jadi misalkan ini sering nih mengalami demam tifoid berulang gitu ya. Kemudian yang kedua, karena memang tenaga kesehatan terutama analis lab ya, karena kan sering melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya salmonella typhi gitu kan. Yang ketiga adalah yang biasa bekerja di tempat restoran atau tempat makan seperti itu, karena kan otomatis akan sering ini ya terpapar. Kalau imunisasinya itu ada nggak sih di puskesmas Pulau Merak? Nah, kalau untuk imunisasi yang tifoid itu di puskesmas Pulau Merak tidak ada, karena memang bukan merupakan salah satu pemeriksaan dasar lengkap ya. Jadi itu ada imunisasi tambahan dan yang menyediakan baru di rumah sakit. Oke, terima kasih. Cukup sekian pemberian informasi kesehatan tentang demam tifoid bersama Dr. Galuh. Saya ucapkan terima kasih Dr. Galuh. Sama, semoga bermanfaat. Bermanfaat sekali pastinya ya, karena kan kita harus lebih tahu nih tentang demam tifoid itu seperti apa ya. Oke, saya akhiri. Saya Nawang. Saya Dr. Galuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.